Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Ikhwani fisabilillah, aku Rifa MOW kembali hadir, Cek. Aku. Ya, seperti biasa ya. Channel yang saya berharap adalah channel yang bisa menunjukkan kebenaran mana yang sesungguhnya benar, atau channel yang berharap adanya nilai-nilai akademis yang bisa kita dapat di sini, atau channel yang bisa memberikan pembelajaran yang bermanfaat untuk kita semua ya, di channel Rifa MOW, di mana tentu ada diskusi lintas agama, apapun tentang perspektif Islam, menjawab tuduhan, syubhat dan segala macam, atau informasi seputar agama-agama, insya Allah ke depan yang aku mohon maaf belum sempat juga aku tampilkan ya. Baik, kali ini sesuai dengan judul ya, kali ini ada tamu yang sudah tidak asing lagi di ranah diskusi lintas agama. Siapa lagi kalau bukan Tante Uti Wati Mena Waka lo mana Tante Utinya? Kok nggak bisa dinaikin? Lo kok ini? Tante Uti ulang lagi dong, nggak bisa naikin nih. Ulang lagi ya? Oke. Tante Uti kayaknya ada masalah deh dengan ininya. Ntar aku japri dulu. Kayaknya signalnya Tante Uti nih bermasalah. Oh, ada nih Tante Uti, tapi nggak bisa diangkat device-nya. Tante Uti sepertinya signalnya kurang greget deh, kayaknya ada problem dengan wifi Tante Uti. Tante Uti harus nih udah oke, kita bisa naikin. Walah, tidak kala bumbung. Aduh, bunyi kunarion. Ya, kunarion. Kunarionnya dikasih makan dulu. They are outside of my house, in front of the house. Aduh, Kunarion, please dong dikondisikan biar kita. Ya, jadi itu di depan. Oh, ada problem sama wifi, Tante. Kayaknya ada masalah ini nih, aku tengok. Iya, itu aku nggak bisa start cam. Aku mau cam sih, tapi nggak bisa ya. Wih, nggak bisa ngecam. Padahal aku sudah menunggu Tante yang akan menyaingi kecantikanku pada malam ini. Ulala, baby. Ya oke, tanpa membuang waktu deh, hari ini aku sama Tante Uti Watimena itu janjian ya guys. Kita membahas tentang ya seperti judul yang aku bikin di thumbnail, bahwa kitab yang sempurna. Nah, mungkin karena Tante Uti yang mengajukan tema ini ya, monggo aku kasih kesempatan Tante Uti untuk menjabarkan definisi kitab yang sempurna seperti apa, atau apa parameter kesempurnaan kitab suci menurut Tante Uti dan keyakinannya. Monggo Tante Uti. Aku ambil itu dulu, satu buku, 1 menit, 1 minute, 1 menit. Ya. Aduh, 1 menit. Perasaan tadi udah ngambil buku deh Tante. Oh ya, buat teman-teman yang ada dimanapun berada, seperti yang saya sudah katakan, bahwasanya insya Allah kita akan mengadakan debat terbuka di Makassar, insya Allah ya. Mudah-mudahan Tante Uti salah satu tamu yang akan kita undang spesial dengan pengawalan keamanan yang super duper ketat ya, insya Allah. Dan kita akan mengadakan debat terbuka secara offline, di mana kita akan bertemu langsung. Udah. Ya, silakan untuk membantu menyumbangkan. Aduh, Kunarion Kunarion eta mah berisik banget kamu, Kunarion. Nggak apa-apa Tante Uti mah di itu. Kuping aku sakit. Udah Tante? Ya, I have already. Ya. Oke. Ya, waktunya gimana Rifa ya? Waktunya kamu bikin itu dong. Bikin apa? Bikin timer.
tunjukkan ke saya. Timer. Timer. Timernya 3 menit. aku pakai handphone aja ya. Aku pakai handphone ini aja ya. Timer aku Ya bikin gimana timer dong? ya. Aku kirim ke Bikin kamu lah, ya. Bikinlah, kirimlah ke aku. Ya. Ini di share screen timernya gitu. Kau tinggal naikin. Oh bisa tante sekarang. Udah punya aplikasi timer. Itu dari bagus dulu kan yang nggak bisa naikin kan aku bukannya. Nah ini yang di atas aku tulis ini ya, Rifa binti Jubaidah ya. Rifa Jubaidah ya. Oke. Kok diem? Rifa and then ya. Nah, and then aku share ya. Now, aduh lepas bro. Ternyata aku lepas ya. Oke, Tante Uti come back. Ternyata aku lepas, naikin. Oke, ini dia. Tante Uti. Sorry. Tante Uti kayaknya harus benerin wifi-nya deh. Bukan, ininya HP-ku ininya apa sih? I don't know why ini, kenapa ini sebabnya. Ini HP-nya harus beli baru nih. Iya, lem biru sih. Aduh, aku lagi sakit pinggang lagi. Cereo aku tadi. Au. Nah, itu. Can you? Nah, udah. Ya, I see. Oke, gini. Oke. Keren juga nih. Ya, gitu ya. Oke, 3 menit ya. Ya, aku di atas. Oh, Rifa itu timernya. Tati Uti Watimena Waka itu timernya itu gimana itu caranya itu Kak? Bagi-bagilah aku caranya biar aku juga punya timer. Ya, bilang itu aja buka aja online timer. Oh, gitu. Oke, Tante duluan ya karena Tante yang mengajukan tema berarti Tante yang duluan dong. Yap. Ya. Alright. Let's go. Ya, jadi salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Selamat malam teman-teman, salam kasih damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini saya berdialog dengan Rifa binti Jubaidah, ya karena ya udah lama aja gitu dan saya ingin sekali menjawab apa-apa yang diininya oleh Rifa ya karena Rifa banyak sekali membahas terus dengan bertanya-tanya, pura-pura bertanya gitu dan ditanya dia malah menerangkan gitu ya. Nah hari ini teman-teman kami mempunyai schedule atau mempunyai agenda untuk membicarakan soal apa ini? Itu berisik, Tante, ya, matikan dulu. Ya. Pak, saya sedang live sama Rifa ya Pak, kita jam 9 ya Pak, sabar ya Pak. Pak, jangan telepon dulu Pak, ini nanti Ismon Pak, gara-gara Bapak Pak. Ya Pak ya, saya dengan Rifa Pak, jam 9 nanti saya masuk sama Pak Rudi, saya masuk dengan Pak Rudi, oke? Duh, Rudi sang debater ini ganggu aja, orang lagi ngobrol tadi. Lanjut. Ya jadi gitu loh, ya. Timernya kenapa nggak dijalanin Tante Watimena Waka sakala bum bum. Uhui. Nah, aku di bawah ya, start. Ya, oke, ya, look at here. Ya, jadi itu ya. Tolong dilihat ya. Sip. Ya, jadi berbicara kitab manakah yang sempurna gitu kan, yang mengklaim sempurna ya tentu saja Alkitab lah gitu. Masa saya mau bilang Al-Qur'an ya karena saya kan tidak mengimani Al-Qur'an. Tetapi masalahnya bukan soal mengimani atau tidak, tetapi kalau kita bicarakan, kita bahas, kita teliti, karena Alkitab ini adalah pangkal dari segala sumber gitu. Ya, karena apa? Karena Alkitab ini adalah perjalanan bangsa Yahudi begitu lama ya, bahkan dalam kurun waktu, catatan kurun waktu ribuan tahun ya, ribuan tahun dan ini ya. Dan perjalanannya itu sangat-sangat luar biasa ya teman-teman. Karena apa? Karena ada Tuhan di situ berkarya dalam hidup mereka. Jadi
tahun-tahun mereka itu berjalan bersama dengan Tuhan itu betul-betul dicatat gitu. Jadi di dalamnya ada perkataan Tuhan, ada karya Tuhan, ada perbuatan Tuhan ya, ada perjalanan hidup mereka, ada sosialisasinya, dan bahkan segala sesuatunya itu berjalan dalam kurun waktu yang ribuan tahun, tetapi mengarah kepada satu titik, yaitu penyelamatan umat manusia. Saya mengatakan bahwa Alkitab itu adalah sempurna karena dari dalam Alkitablah lahir nabi-nabi besar, bahkan kalau istilahnya ya, diambil buktilah dari Al-Qur'an gitu. Nabi-nabi besar itu justru lahir dari kitab kami gitu kan, bahkan Musa ya kan, Daud, semua itu nabi-nabi besar itu adanya di tempat kami gitu. Jadi bagaimana dikatakan bahwa tempat lain yang sempurna ketika nabi-nabinya sendiri ada di tempat kami, lalu aku sebagai nabinya juga gitu kan. Nah, ciri khas dari kitab, apakah itu sempurna atau tidak, di dalamnya ada perwujudan dari Allah itu sendiri, dari Tuhannya. Di dalamnya ada kata-kata atau ayat-ayat atau firman yang keluar dari Bapa itu sendiri. Di dalamnya ada didukung oleh peristiwa-peristiwa yang mendukung ketika ayat itu dinyatakan. Oleh sebab itu di tempat Rifa juga harus ada namanya asbabun nuzul. Tetapi di tempat kita sudah sekalian asbabun nuzul sudah di situ, latar belakangnya sudah di situ, kulturnya sudah di situ, maksud dan konteks dari ayat-ayat yang tertulis juga sudah di situ. Dan ini bukan hanya ditulis oleh satu orang, tetapi oleh begitu banyak orang gitu kan. Oleh sebab itu ketika mereka tidak saling kenal, ketika mereka berbeda zaman, tetapi mereka menceritakan satu hal yang sama, yaitu penyelamatan umat manusia, akan ada lahir yang namanya Mesias. Itu artinya memang betul-betul kitab ini berasal dari Allah dan firman Allah, dan ini adalah wahyu Allah. Elohim, ya, bukan Allah, Elohim. Ya, silakan Tifa. Oke, aku pakai PowerPoint, digeser dulu timernya, tetap dihidupkan tapi aku turunin ya. Oke, ini dia, kita baca teman-teman yang ada dimanapun berada ya. Oke, silakan teman-teman dilihat ya. Ini standar kitab suci. Jadi standar kitab suci itu bukan kita manusia yang menentukan bahwa kitab suci itu harus gini nih, kitab suci harus gini nih, enggak, bukan begitu. Tetapi standar kitab suci itu datang dari kitab suci itu sendiri yang memberi standar terhadap dirinya. Wah, kok bisa? Iya, Al-Qur'annya umat Islam itu begitu. Standar kesempurnaan. Jadi tema kita kali ini adalah kesempurnaan kitab suci. Sempurna itu seperti apa sih kitab suci? Yang pertama, menurut Al-Qur'anul Karim, kesempurnaan kitab suci itu dengan terpeliharanya. Terpelihara dimaksud di sini adalah tidak ada distorsi, tidak ada orang yang mampu mengutak-ngatik dalam artian merubah, misalnya turun dari 7 ayat menjadi 3 ayat, dari 2 ayat menjadi 10 ayat, atau ditambahkan, disisipkan, dikurangi, atau dipelintir ya. Itu yang dimaksud dengan distorsi. Ini disampaikan oleh Al-Quran sendiri di dalam surah Al-Hijr ayat 9. Kemudian tidak ada kontradiksi. Kontradiksi di sini adalah pernyataan yang bertentangan, misalnya ketika dinyatakan bahwa contoh misalkannya kayak apa ya pertentangan itu, di dalam ayat 1 dikatakan sholatlah 5 waktu misalkannya, bukan itu ya, sholat 5 waktu, tiba-tiba di ayat lain kamu harus sholat 10 waktu, kayak gitu-gitu tuh nggak ada ya, ajaran-ajaran yang bertentangan. Kemudian tidak bisa ditiru ya, dan tidak kontradiksi ini ada di dalam surah An-Nisa ayat 82, dan di dalam surah ke-17 ya, ini tidak bisa ditiru. Ini termaktub di dalam surah Al-Baqarah juga ya. Bismillahirrahmanirrahim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Kata Allah, kalau kalian ragu kepada Al-Qur'an, ya cara membuktikan bahwa itu dari Tuhan atau dari manusia, ya tiru aja. Karena yang namanya buatan manusia itu pasti bisa ditiru gitu ya, seperti yang terjadi di, mohon maaf ya, ada kitab suci yang bisa ditiru begitu ya. Bentar ya, aku tutup dulu bentar aja. Bentar aku. Sorry ya, tadi suami aku lagi cari apa gitu, kedengaran suaranya ya keras ya, maaf ya teman-teman ya. Maaf ya, ini lagi cari ini, jadi gelap gulita ini. Nah, kemudian perjanjiannya tidak berubah dalam surah Yunus ayat 64. Tidak ada yang mampu merubah ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Ini ada dalam surah Al-Kahfi. Nah, kalau kita komparasi nih, aku juga sudah tulis nih, Al-Qur'an sebelah kanan, Bible sebelah kiri.
Terjadi perbedaan isi antara Septuaginta dan teks Mesorah. Itu buktinya di dalam Hosea pasal 11 nomor 1 ya. Silakan teman-teman cek sendiri. Ada kontradiksi? Aku bikin tanda tanya ya. Nanti kita buktikan bahwa ada kontradiksi. Kemudian banyak apokrifa atau kitab yang disembunyikan. Artinya bisa ditiru dong ya. Nah, perjanjiannya berubah. Aku kasih tanda tanya lagi nih. Ada perjanjiannya kekal, tadinya kemudian tidak jadi kekal lagi. Bisa disisipkan. Nah, aku membuktikannya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, itu yang maksud sempurna. Sempurna itu bukan kita yang mengatakan, oh sempurna itu seperti maunya kita. Bukan, tetapi bagaimana kitab suci itu sendiri yang menyatakan kesempurnaannya ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kesempurnaan. Loh, kok timernya nggak jalan? Oke, habis. Makasih. Oke. Itu ya dari aku prolog aku tentang kitab suci, kesempurnaan kitab suci. Makasih. Lanjut. Ya, jadi kalau berbicara tentang kesempurnaan kitab suci, pandangan kita berbeda ya. Riva memandang kitab suci itu berdasarkan dari materi dari buku itu, gitu kan? Riva memandang dari materi buku itu, wujudnya dari buku yang dibilang kitab suci itu, lalu Riva memandang profil dari kitab itu ya. Mungkin kitabnya berwarna biru atau kitabnya berwarna hijau atau lebih tebal atau tulisannya lebih indah gitu, ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesia. Tetapi yang saya bicarakan di sini adalah isi dari penyampaian. Saya belum saya ini sebentar ya. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah isi dari Riva lagi salah ya, saya di bawah ya. Adalah isi dari apa yang tertulis di dalamnya ya. Yang saya bicarakan diulang lagi. Ya, yang saya bicarakan, yang saya bicarakan adalah bukan masalahnya bahwa kitab itu maksudnya tidak bisa dirubah-rubah, tidak bisa ditiru ya. Bukunya mungkin maksudnya nggak bisa ditiru ya. Tetapi yang saya bicarakan adalah kesempurnaan dalam pekerjaan Tuhan ketika Dia mengejawantahkan atau ketika Dia mengadakan atau melakukan pekerjaan besar dalam karya penyelamatan umat manusia. Ini adalah betul-betul sempurna karena di dalam Alkitab berbicara mengenai menunjukkan siapa Tuhan itu. Adapun Riva mengatakan bahwa kitab kita itu tidak terpelihara, justru kitab kamilah yang sangat-sangat terpelihara ya. Karena kitab kami itu terdiri dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kitab perjanjian lama itu di masa era perjanjian lama, di masa Ezra, Nehemia, itu sudah terlacak ya, dan itu sudah ada, bahkan sudah dibacakan di bait-bait suci dan merupakan pengajaran untuk orang-orang Yahudi yang ada di dalam masa pembuangan. Dan setelah mereka kembali, kitabnya itu dibacakan kembali, diulang-ulang kembali ya. Jadi itu terpelihara sampai sekarang. Dan untuk bicara mengenai kanonisasinya atau bagaimana kitab itu menjadi seperti sekarang, justru di dalam Alkitab lah ya kita mempunyai salinan-salinan begitu banyak bukti-bukti, sampai puluhan ribu salinan-salinan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau saya nggak salah itu ya sekitar 66 ya ditemukan manuskrip-manuskrip. Bahkan ketika ada ditemukan lagi ya satu manuskrip ya the Dead Sea Scroll itu kan, gulungan Laut Merah itu dikomparasi kembali dengan salinan-salinan yang lama, tidak ada perubahan sama sekali ya. Itu artinya kami mempunyai data yang sangat sah, data yang sangat valid, dan justru di dalam kitab kami itu terpelihara sampai sekarang ya. Lalu tidak ada kontradiksi sedikit pun ya dibanding dengan yang di tempatnya Riva, karena saya mengatakan banyak terjadi kontradiksi di dalam kitabnya Riva ketika dikatakan bahwa agamaku agamamu gitu kan, tidak ada paksaan mengikuti agama Islam, masuk agama Islam, tetapi dari mulut yang sama dari Nabi Muhammad sendiri mengatakan tidak ada paksaan. Tetapi setelah itu dia mengatakan, hai orang-orang mukmin, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu itu, hendaklah mereka mendapatkan kekerasan daripadamu. Jelas itu adalah kontradiksi. Lalu katanya tidak bisa ditiru ya. Saya mau bertanya, karena kalau selesai ya silakan. Ya silakan Riva, kamu riset jadi di 3 ya. Oke. Time for me now. Ya, jadi aku benerin ini dulu. Kayak gitu ya. Jangan kayak gini lah tampilannya.
Mana nih yang bagus? Begini aja deh. Oke, aku udah jalan waktu aku ya. Baik, aku kembali ya menegaskan parameter kesempurnaan kitab suci itu yang sebenarnya aku pengen Tante Uti itu nyatakan. Kalau kesempurnaan pekerjaan Tuhan, mohon maaf ya, itu kan doktrinal ya. Dimana Tante Uti mengatakan bahwasanya Tuhan kami itu pekerjaannya sempurna dengan membunuh anaknya yang tunggal, itu sempurna menurut Tante, itu kan doktrinal. Kita membahas tentang kitab suci loh. Kesempurnaan sebuah buku, kita bicara tentang jurnal aja lah ya. Kalau kita bicara tentang jurnal, maka yang paling penting di dalam jurnal itu adalah kita harus tahu dari mana kita kutip jurnal itu. Kemudian si penulis literaturnya yang informasi dari jurnal itu orang yang bisa dipercayai atau tidak. Nah, kemudian juga isi materi muatannya di dalam itu, informasi di dalam itu akurat atau tidak. Kemudian apakah jurnal ini adalah jurnal yang sudah didistorsi? Kita bicara jurnal, apalagi kita bicara tentang kitab suci. Aku sudah tunjukkan poin-poin parameter kitab suci aku itu sempurna dengan yang dimaksud itu sempurna menurut Al-Quran, bukan menurut orang lain. Karena kalau menurut kita masing-masing, maka ini standarnya kan nanti beragam nih. Menurut si A, oh enggak, kalau menurut orang lain nih, standar kitab suci itu harus ada kata pornonya di dalam, itu baru disebut dengan sempurna. Atau menurut orang lain, oh enggak, kalau yang nama kitab suci itu harus ada ayat-ayat yang ditafsir atau kan gitu ya. Jadi kita bukan, aku mau tahu Tante jelaskan kepada aku kembali lagi sebelum Tante menyerang akidah aku, nggak apa-apa, nanti aku bisa counter. Tapi aku mau tanya parameter kesempurnaan kitab suci dalam iman Kristen itu apa? Kalau aku udah jelasin dan itu dalilnya pun tertulis, aku bacakan tadi ya, bahwasanya yang dimaksud dengan kesempurnaan kitab suci itu ya terjaga, tidak ada distorsi gitu ya. Artinya tuh tidak ada manusia yang mampu mengubah, mengotak-atik gitu. Nanti kita buktikan, baru saya akan lompat pagar. Aku belum akan menyerang sih ya, karena aku memang lebih fokus ingin tahu bagaimana parameter kesempurnaan kitab suci dalam iman Tante. Mungkin itu yang ingin aku tahu, aku ingin lebih tekankan. Monggo Tante jelaskan secara akademis kepada aku bagaimana parameter kesempurnaan kitab suci itu seperti apa. Kalau kesempurnaan pekerjaan Tuhan mah kan menurut Kristen Tuhan itu mati membunuh Tuhan lain, itu kan baru sempurna menurut kalian. Kan itu kan doktrinal. Secara akademis aku minta data sama Tante. Terima kasih. Mohon diperjelas lagi ya. Aku belum dalam pasang kuda-kuda ini, masih santai, aku masih slow. Oke, lanjut. Ya, jadi kalau Rifa mengatakan kitab yang sempurna, ya kita lihat juga ya tulisan dari kitab Anda sendiri ya. Di dalam Yusuf 12 ayat 111, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya. Jadi jelas Al-Quran. Timer. Ya, sebentar ya. Jadi Ya, jadi kalau mau mengatakan kesempurnaan ya dari ayatnya sendiri ya, ada pengesahan yang legal sama sekali ya, yang betul-betul legal dari tempat Anda mengatakan bahwa kitab kalian itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya. Bahkan dikatakan bahwa bukti-bukti semuanya itu ada di kitab-kitab terdahulu. Bahkan dikatakan bahwa sejarah itu adalah kebenaran, sejarah yang di dalamnya katanya Allah ada di situ ya. Jadi kalau mengatakan absolutnya kitab kami ya justru dari penegasan dari kitab Anda sendiri. Jadi adalah mustahil ya, adalah aneh sekali ketika umatnya malah menentang ayatnya sendiri ya. Bahkan dikatakan kamu tidak ada pada jalan yang sebenarnya kecuali mengikuti Taurat, Injil, dan Zabur ya. Dan pertanyaan saya, ketika Anda mengatakan bahwa tidak ada kontradiksi, kamu udah harusnya menjawab ke saya, apakah itu tidak kontradiksi ketika dikatakan tidak ada paksaan memeluk agama Islam, tetapi dikatakan di situ, hai orang-orang mukmin, di At-Taubah 123 ya. Hai orang-orang mukmin ya, perangilah orang-orang yang ada di sekitarmu itu ya kan. Di dalam At-Taubah itu banyak sekali ya perintah untuk memerangi orang-orang kafir yang tidak seiman gitu. Ini kan jelas adalah kontradiksi. Lalu ketika Anda mengatakan tidak ada distorsi, pertanyaan saya, Al-Quran yang sekarang ini kan adalah Al-Quran yang setelah yang kedua, salinan kedua ya, karena kita kalau membaca sejarahnya yang pertama itu kan sudah dibakar gitu kan oleh Utsman bin siapa tuh ya, sudah dibakar gitu loh ya. Apakah itu tidak distorsi? Apakah itu Anda mengatakan tidak ada perubahan? Ya jelas ada perubahan lah ketika yang pertama yang asli sudah dibakar. Lalu ya seperti itu ya.
Nah, untuk Alkitab sendiri kan saya udah bilang ya, Alkitab itu justru kalau bicara tentang Injil kanonisasi, waduh kalian ketinggalan jauh ya. Nggak ada yang bisa kalian buktikan kepada saya ya, mana keabsolutisan dari Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri tidak pernah ditemukan salinan-salinan seperti yang tertulis yang ada di kitab kami gitu, nggak ada itu ya. Adapun yang digadang-gadangkan di Birmingham itu kan jelas di situ bahwa itu juga hanya 2 halaman ya, dua halaman, dan itu juga berbicara tentang kitab ayat-ayat itu sudah ada sebelumnya gitu. Jadi kalian nggak bisa jadikan bahwa Al-Quran adalah sempurna ketika pengesahannya atau ketika data-data awalnya tidak ada dan tidak terpelihara gitu. Tunjukkan kepada saya deh, di mana sih salinan-salinan yang asli dari Al-Quran itu ditemukan, di mana, halamannya berapa, dan apa saja yang tertulis di situ gitu. Saya pengen tahu sih. Ya, silakan. Oke, kembali lagi dari tadi itu ya aku nunggu gitu ya. Standar kitab suci dalam parameter Kristen itu apa gitu. Tapi Tante Uti bilang, ya kan kalian yang jadi standarnya karena kalian membenarkan Taurat dan Injil. Jadi standar kesucian kitab sucinya Tante Uti itu adalah pengakuan umat Islam. Kurang lebih begitu yang saya tangkap ya. Saya tidak mendapatkan data, validasi atau parameter standar, bukan suci ya, kesempurnaan kitab itu. Nah, saya mungkin harus mengulangi lagi buat Tante Uti ya. Ini penting banget ya buat pembelajaran kita bersama nih guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini teman-teman muslim ya, saya sudah katakan standar kesempurnaan kitab suci itu berdasarkan Al-Quran sendiri. Mari kita lihat bagaimana kelanjutan dari fakta-fakta Al-Quran dan Bible ya. Kalau kita lihat yang pertama fakta Al-Quran. Al-Quran itu bisa dihafal, dikodifikasi oleh orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi Muhammad. Sumbernya ada ya, dalilnya ada, hadisnya ada. Kemudian penulisnya adalah sahabat yang juga penghafal. Salah satu nama yang bisa kita sebut adalah Zaid bin Sabit. Dalilnya juga ada. Kemudian Al-Quran adalah perkataan Tuhan. Aduh, Tante berisik, perkataan Tuhan. Bukan sudut pandang orang-orang yang hasil penyelidikan, bukan hasil gibah. Tidak terdistorsi ya. Monggo kalau ada distorsi silakan ditunjukin. Tambahin sama banyak. Tante, suaranya kedengeran, mute dulu nggak bentar ya. Tante timernya di ini dulu dong, di stop dulu dong. Soalnya berisik banget. Udah. Oke, aku mute ya. Timernya jangan di di pause. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian aku tunjukin lagi bahwa masih berbahasa asli. Nah, aku di sini bikin Bible. Tidak ada metode hafalan. Manuskrip awal pun tidak ada. Aku bilang manuskrip awal ya, karena Tante harus akui, kitab Tante juga adalah salinan Tante. Nah, kemudian siapa yang mengkanonnya? Itu pertanyaan juga nih. Orangnya siapa? Tunjukin namanya. Yang mengkanonnya siapa gitu, menjadi sampai beberapa puluh kitab itu menjadi satu, itu siapa yang memvalidasi? Kemudian siapa penulis semua Bible itu? Bisa nggak Tante tunjukin? Misalnya nggak usah banyak-banyak deh. Pastikan datanya, tunjukin ke share screen sama aku bahwa yang menulis benar-benar Yohanes Pembaptis, Matius, Lukas dan segala macam. Kemudian apakah semua Bible perkataan Tuhan semua? Oh tidak. Aku bisa tunjukin bahwa ada perkataan-perkataan orang lain yang tidak diilhami oleh Roh Tuhan. Kemudian berubah, ditambah, dikurangi, diselewengkan. Aku bisa tunjukin ini fakta-faktanya. Aku belum masuk ke ranah menyerang ya. Tapi inilah komparasinya. Aku minta Tante lebih menekankan kepada aku pribadi. Kesempurnaan kitab suci itu parameternya apa dari parameter kekristenan gitu loh. Apa sih yang dimaksud kitab suci yang sempurna itu? Nah, jadi kalau kita lihat di sini lagi ya, Al-Quran dan Bible. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diberikan kepada Rasulullah melalui perantara malaikat. Sedangkan Bible berasal dari kesaksian manusia, tulisan manusia yang dipercayai diilhami oleh Roh Kudus. Harusnya tidak ada yang salah ya kan, harusnya kalau dari Roh Kudus. Diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sementara Bible dikanonisasi dari kumpulan manuskrip-manuskrip kuno. Ini standarnya pun kita nggak tahu siapa yang memvalidasi, yang berhak memvalidasi. Oh ini firman Tuhan, oh ini bukan, ini benar firman Tuhan, ini bukan. Aku nggak tahu namanya siapa yang memvalidasi. Nah, dihafalkan oleh Nabi ya, kalau Al-Quran itu dihafalkan oleh Nabi dan sahabat. Jadi itu ada dalam surah Al-Qiyamah ayat ke-16 sampai 19. Jadi kalaupun dibakar seluruh dunia pun Al-Quran tetap akan ada karena sudah disimpan di hati para penghafal. Nah kemudian Al-Quran memiliki mata rantai periwayatan dan mutawatir ya. Di sini kita lihat ya, dihafalkan banyak orang. Ada di dalam Sunan Abu Daud nomor 3174. Bukan hanya dihafal, tetapi juga sudah ditulis sejak zaman Rasulullah. Aku juga punya hadisnya.
Nama penulisnya sangat jelas, riwayatnya salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Memiliki perbedaan qiraat yang baca yang divalidasi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW juga, artinya ada validasi dari Rasul. Memiliki manuskrip tertua di abad pertama yaitu di Birmingham, walaupun cuma sedikit gitu, tetapi setidaknya itu bukti bahwa Al-Quran sudah ada sejak awal-awal kerasulan gitu ya, bukan yang diada-adakan. Tapi kalau kita kembali melompat pagar ke Bible, aku masih kadang kasih tanda tanya di sini. Memiliki banyak manuskrip, ditulis banyak orang dari sudut pandang masing-masing. Tidak ada nama penulis di kitab aslinya tertulis, kecuali untuk surat-surat Paulus ya. Memiliki kontradiksi, isi kisah, isi ketetapan, tokoh, peristiwa yang sama, hukum Torah. Ya aku bisa tunjukin lah nanti kayak Mazmur 119 dan Mazmur 5:19 nih ada ayat-ayatnya. Nanti kita bahas ini. Ini kita tidak masuk ke ranah kontradiksi, tapi kita bahas tentang standar kesempurnaan Bible atau kitab suci Al-Quran. Itu yang aku minta sama Tante untuk Tante lebih dalam. Kalau mau menjelaskan nanti ya tidak apa-apa, tapi tolong permintaan aku jelaskan dulu sama aku yang definisi kitab suci yang paripurna itu seperti apa dalam perspektif Kristen, dan Tante belum menunjukkan kepada aku gitu. Silakan. Ya, kalau mau bicara tentang definisi kitab suci. Loh, ya. Bentar. Mana Tante Utin? Suaranya ke mute. Mute ya, bentar. Udah aku buka. Ya, jadi kalau mau bicara keabsahannya, saya sudah kasih tahu. Keabsahannya itu justru telah diproklamirkan di tempat Anda sendiri. Itu loh, ini krusial sekali. Ya, karena apa? Karena kalau udah disahkan di tempat lain, itu artinya tempat kami memang betul-betul sah. Kan saya sudah katakan bahwa kitab Anda sendiri mengatakan bukti-buktinya ada di kitab-kitab terdahulu ya. Kitab suci itu menggambarkan satu tokoh, dua tokoh, 1000 tokoh ya. Yang tokohnya merupakan tokoh seantero jagat raya ini. Musa, Daud, dan Abraham dan semua itu adalah tokoh-tokoh besar yang sangat fenomenal ya, dan mereka itu membuktikan bahwa itu berasal dari kitab yang fenomenal, kitab yang sempurna ya, karena dari pihak lain juga akhirnya mengambil-ngambil tokoh ini supaya kelihatan sempurna juga. Bahkan tadi saya sudah mengatakan ya bahwa kitab kami itu ada pengesahan dari tempat Anda sendiri. Tempat Anda sendiri telah mengesahkannya. Ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya itu benar gitu loh ya. Bahkan di dalam Al-Baqarah 121, orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi kalau ketika Anda mau menyalah-nyalakan Alkitab, sedangkan Alkitab Anda sendiri bermuara, bahkan mengatakan bahwa kitab kami itu adalah cahaya, bahkan mengatakan bahwa dia membenarkan kitab-kitab kami sebelumnya, bahkan dikatakan bahwa yaitu ya, Injil adalah cahaya di dalam Al-Maidah 46, di dalam Al-Baqarah 121, di dalam Yunus 10 ayat 90 ya kan. Ya, lalu di dalam QS 35 ayat 31 itu tadi membenarkan kitab-kitab sebelumnya gitu ya. Jadi udah jelas, sudah pasti ya, kalau kitab Anda sendiri telah membenarkan atau mengatakan Injil Alkitab kami itu adalah cahaya, ya terima gitu loh. Jangan diganggu gugat lagi. Jangan mengatakan bahwa kitab kami nggak sempurna, yang sempurna kitab Anda. Nggak ada yang sempurna. Bagaimana Anda mengatakan bahwa kitab Anda sempurna ketika kitab Anda sendiri bermuara di tempat kami? Itu yang harus menjadi pemikiran Anda gitu loh ya. Lalu Anda mengatakan kriteria Alkitab itu harus bisa dihafal. Nah, masalahnya di tempat kami yang hafalan itu adalah ajaran manusia. Yesaya 29 dengan jelas mengatakan yang ayat-ayatnya yang dihafal, yang ayat-ayatnya yang disanadkan itu ajaran manusia yang dihafal dari kepala-kepala, sudah dikasih tahu kepada diri kami bahwa itu adalah ajaran atau pengajaran atau pemberitaan dari manusia yang dihafalkan. Mau bilang apa, itulah ayat kami gitu loh ya. Jadi kami tidak perlu menghafalkannya karena sudah tertulis hitam atas putih. Nah, soal menghafal itu sudah dilakukan oleh bangsa Yahudi jauh sebelum orang Muslim menghafalnya. Tetapi ketika sudah terjadi, sudah ada bukunya, tetapi ketika waktunya habis, buku itu tidak ada, nggak perlu lagi dihafal-hafal gitu loh ya. Silakan. Ya. Terima kasih buat Tante Uti yang akhirnya membutuhkan validasi kebenaran Alkitab Tante melalui Al-Quran, yang sayang sekali itu sangat membuat Kristen harusnya malu ya, karena
butuh pengakuan kami, padahal kalian tuh terlalu GR. Yang divalidasi kebenarannya oleh Al-Quran tuh Torah, Zabur, Injil, yaitu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa Musa, bukan Biblos, bukan catatan-catatan Paulus, bukan catatan Lukas, Markus, Matius, siapa gitu ya yang kita nggak kenal gitu ya. Jadi jadi artinya nggak apa-apa sih kegeeran tante ini memvalidasi kebenaran kitab tante harus mengais dulu pengakuan dari kami. Beda dengan kami sudah saya katakan kesempurnaan Al-Quran itu datang dari Al-Quran sendiri yang memiliki standar berdasarkan dari ayat-ayat Al-Quran. Oke, masalah hafalan ya nggak masalah. Kalian memang harusnya tuh ada hafalan juga, tapi herannya kalian nggak ada yang menghafal. Karena kalau kita buka di ayat tante, saya mau share screen. Ini timernya saya remove dulu ya. Oke, stop dulu tante timernya. Menarik ini untuk dibahas ya. Oke. Kita akan bahas ayat ini ya. Nah, oke, mungkin sudah dilihat ya. Kalau kita baca di 2 Tesalonika pasal kedua nomor 15 ya. Ini saya membingungkan juga sih teman-teman Kristen nih. Bahwasanya dinyatakan di situ bahwa ternyata sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, kita juga ingin tahu nih, ajaran-ajaran yang secara lisan ini apakah benar-benar kalian sampai kepada kalian? Aduh, mute dulu Tante Uti nih, yang ganggu terus nih Kunarion nih. Jadi ajaran-ajaran yang lisan di 2 Tesalonika ini, coba bagaimana cara membuktikannya bahwa itu sampai kepada kalian atau itu tertulis di mana peristiwa itu terjadi. Seperti misalkannya hadis kami ya, ketika Rasulullah SAW mengajarkan bagaimana cara sholat, maka itu divalidasi oleh sahabat yang mendengarkan riwayatnya, lalu bersambung sampai kepada tabiin, yaitu generasi setelah sahabat, kemudian diajarkan kembali, dihafalkan kembali ke generasi setelah sahabat, tabiin, tabiut, sampai kepada kami saat ini, bersambung, berkesinambungan. Nah, itu di mana? Bagaimana cara mengetahui bahwa ajaran dari Yesus yang secara lisan itu benar-benar terjaga sampai kepada kalian saat sekarang ini? Nah, kita tidak sedang membahas kontradiksi, karena kalau kontradiksi itu melebar nanti. Saya akan banyak tampilkan, tapi kita sedang bahas parameter kesempurnaan kitab suci. Dan menariknya di sini Tante Uti mengakui dengan sangat-sangat ya gamblang bahwa ternyata kitab suci kalian itu harus pengakuan dan umat lain gitu. Harus ada mengais-ngais dulu bahwa kami yang harus menyatakannya gitu. Dan itu pun kalian GR. Yang dimaksud oleh Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil itu bukanlah Al-Biblos, bukanlah Biblos yang kalian pegang saat sekarang ini, melainkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Contoh, kalian juga tidak punya itu loh batunya Musa itu. Kemana rupanya loh batu Musa? Kan kalian tidak bisa tunjukkan itu ya. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Isa itu, Yesus ketika dia hidup di Yerusalem itu, apakah benar-benar itu didengarkan muridnya? Karena kalau kita tahu, lihat murid-murid Yesus ini banyak dari orang yang tidak terlalu berpendidikan, bahkan 2 muridnya yang dipilih sama Yesus sendiri itu berkhianat kepada dia. Dari mana kita tahu kalau murid-murid yang lainnya tidak salah-salah dalam menyampaikan ajaran Yesus, ya kan? Nah, kemudian penulis Bible kalian, siapa yang memvalidasi ketika mereka menulis Alkitab itu, Bible itu ya, itu sesuai dengan yang diajarkan Yesus? Toh Yesus sudah naik ke surga kan? Nah, bedanya dengan Rasulullah SAW kan sudah saya katakan, suhuf-suhuf yang ditulis pada zaman sahabat Rasulullah itu dikumpulkan di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika menjadi satu mushaf, suhuf itu dikumpulkan, maka dipinjam oleh Sayyidina Utsman. Dikumpulkan lagi dan ditulis oleh orang yang sama. Siapa penulisnya? Zaid bin Sabit. Sementara kitab Tante Uti, ketika Matius menulis, Lukas menulis, kata Lukas sudah banyak yang menuliskan kisah-kisah ini. Nah, yang memvalidasi bahwa yang diajarkan Yesus sesuai dengan yang ditulis Lukas itu siapa? Siapa nama-nama orangnya? Di mana peristiwa itu terjadi? Termaktub di dalam kitab suci Anda atau di luar kitab suci deh? Literatur dari luar kitab suci ada nggak yang mengatakan bahwa Lukas itu benar-benar bertemu dengan murid-murid Yesus, atau Lukas pernah belajar langsung kepada Yesus sehingga dia berhak menuliskan cerita-cerita tentang Yesus? Nah, seperti itu. Kalau saya mampu tunjukkan dalil-dalil tentang bagaimana Al-Quran kami dituliskan ketika Rasulullah berbicara, sahabat menghafalkan, lalu dituliskan kembali. Nah, transmisi ini yang kita ingin tahu, karena itu akan menjadi parameter kesempurnaan kitab suci. Tapi ternyata kitab suci Tante, kalau seandainya kami bilang di Al-Quran, dan anehnya itu bukan kitab kalian, bukan Biblos perjanjian lama perjanjian baru yang dimaksud Al-Quran gitu. Pede sekali Tante Uti ya. Tapi nggak apa-apa, pede itu adalah hak segala bangsa ya, termasuk Tante Uti. Nggak apa-apa. Ya, saya sedang tidak ingin menyerang
Tante Uti Abis. dengan ayat-ayat kritik teks ya, karena itu materi Bro, selanjutnya. abis, Kita di bro. pondasi bawah dulu deh. Parameter kesempurnaan kitab suci itu Abis, bro, apakah abis, memang bro. Abis, oke, lihat, oke, lihat, oke, lihat. silakan. Sekarang aku lihat tampilnya. Silakan. Ya, jadi ketika Rifa mengatakan saya mengais-ngais pengakuan dari kitab Anda, saya tidak mengais-ngais, bahkan saya hanya mengajak Anda melihat dari pengakuan yang katanya berasal daripada Tuhan Anda sendiri, ya. Kalau Tuhan Anda sendiri sudah mengatakan bahwa Taurat, Injil, dan Zabur itu adalah cahaya, jangan Anda membelakangi apa yang tertulis di dalam kitab Anda. Saya bukan mengais-ngais, karena memang yang kitab kami adalah merupakan sumber dari semuanya, ya. Karena adanya yang bernama Musa, ada yang bernama Daud, ada yang bernama, itu berasal dari kitab kami, dan itu terbukti. Kalau kitab kami tidak ada, bagaimana Anda mungkin bisa mempunyai satu kitab, ya? Ya, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Musa, bahwa Yakub itu pernah ada kalau itu tidak berasal dari kitab kami. Adapun itu juga telah dinyatakan di dalam Taha 133, ya, bahwa bukti-buktinya kata Allah memang berasal dari kitab-kitab kami gitu. Betapapun Anda mengatakan bahwa kitab kami ini bukanlah yang dimaksud, pertanyaannya ketika bahwa kitab-kitab kami Taurat, Injil, dan Zabur ini bukanlah yang kami pegang sekarang, tunjukkan kepada saya ada Taurat yang lain, ada Zabur yang lain, ada Injil yang lain di luar kitab kami. Kalau ada, ya Anda harus berpegang pada yang di sana. Tetapi tunjukkan dulu yang mana Injil itu, yang mana Taurat itu selain yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama kami, gitu loh, di dalam Alkitab kami. Adapun Anda tadi mengatakan bahwa kitabnya tidak bisa dirubah-rubah. Pertanyaan saya, kalau itu kitab tidak bisa dirubah, ya ayat-ayatnya tidak bisa dirubah, kenapa Allah sendiri malah merubahnya, ya kan? Banyak dikatakan bahwa Allah telah merubah, ya. Di dalam Isra 86, sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang kami wahyukan kepadamu, dengan pelenyapan itu kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kamu. Nah, pertanyaan saya, ketika Allah melenyapkan perkataannya, apakah perkataan itu bukanlah firman-Nya? Karena firman Tuhan itu kekal, iya dan amin, gak akan berubah. Tetapi Allah mengatakan dia melenyapkan, dia pelenyapan, dan dia merubahnya lagi dengan yang baru. Apakah itu betul berasal daripada Tuhan? Sepertinya kalau seperti ini adalah dari manusia yang ragu-ragu. Hanya manusia yang tidak tahu masa depan, masa di belakang, dan masa yang akan datang gitu, sehingga ayat-ayatnya bisa dirubah-rubah oleh Tuhannya sendiri gitu. Nah, pertanyaan Anda tadi, ya, siapa yang memvalidasi itu berasal, ya bapak-bapak gereja lah, karena sistem pengkanonisasian itu baru selesai. Belum sempat saya jawab ya, Rifa. Ya, silakan. Ya, silakan Rifa. Oke, bentar, aku jangan hidupkan itu dulu, mute apanya dulu ya. Aku lagi pakai data dulu nih. Bentar ya. Kembali ya, aku belum dapat jawaban tapi nggak apa-apa deh. Kita kan santai aja. Aku lagi pengen santuy soalnya. Nah, baik, aku kan jawab lagi dengan data ya. Gini Tante Uti, tidak ada pernyataan di Al-Quran bahwa Al-Biblos itu adalah kitab yang sempurna. Kami tidak mengenal tulisan Matius, Markus, Lukas ya. Yang kami kenal adalah Injil, wahyu kepada Nabi Isa, Torah, wahyu kepada Nabi Musa, Zabur, wahyu kepada Nabi Daud. Bukan catatan raja-raja, catatan Samuel, catatan Yezekil, Amsal, dan segala macam. Kami tidak kenal itu, kami tidak diperkenalkan itu. Tapi wahyu yang kalau ditanya mana ya, Tante cari sendirilah mana kedua loh batu yang diberikan kepada Musa. Itu bukan tanggung jawab kami ya, karena kami bukan orang Yahudi ya. Ingat, kami diberitahukan bahwa kitab suci itu untuk orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Tante bilang, mana Injil-Injil lain? Loh, Tante kok nanya saya? Tante tanya dong sama Om Paulus. Nih ada datanya nih, ntar ya, aku share screen dulu. Mana nih? Aduh, Tante apanya timernya? Ya. Timenya mana nih? Loh, ya, kok gini? Bentar. Share screen. Nah, ini. Tante tanya dong sama orang yang bicara di kitab Tante, jangan sama aku nih. Contohnya kayak gini nih. Naikin timernya, naikin. Udah. Oh, enggak, ini dulu, ada data ini dulu. Nah, di Galatia pasal 1 nomor 6. Jadi jangan sama aku dong.
Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Wah, ternyata ada Injil lain nih Tante, kata Paulus nih. Mana nih yang benar? Dari mana Tante bisa membuktikan bahwa Injil lain yang dimaksud Paulus itu, jangan-jangan itu yang lebih benar, yang Paulus yang salah, atau sebaliknya? Gimana cara validasinya tuh Tante? Karena kan harus Tante akui bahwa Paulus ketika masa hidupnya Yesus tidak pernah bertemu Yesus dong. Dia kan cuma mengaku aja nih. Tapi itu tema lain ya, masuk ke ranah nabi palsu nanti. Kalau mau nanti bahas dengan aku. Tapi kan Tante bilang Injil lain mana nih Pak? Loh tuh ada Injil lain kata Paulus, bukan aku yang bilang. Kecuali kami yang nuduh-nuduh ada Injil-Injil lain gitu. Nah, artinya ada kabar-kabar ini yang sudah diberitakan oleh orang, bahkan Lukas pun mengatakan telah banyak orang yang telah membuat cerita ini. Nah, jadi yang menentukan cerita-cerita yang banyak ditulis dari mulut ke mulut ini, yang itu yang kalian pegang sekarang ini yang paling benar itu siapa yang memvalidasinya? Kok kata Tante bapak-bapak gereja. Coba sebutkan namanya seperti aku yang telah menyebutkan. Siapa yang memvalidasi Al-Quran, Rifa? Satu, sahabat Rasulullah siapa? Abu Bakar Siddiq. Kemudian siapa? Umar Ibnu Khattab. Kemudian siapa? Ibnu Mas'ud. Kemudian siapa? Zaid bin Sabit. Kemudian siapa? Utsman Ibnu Affan. Siapa Utsman? Utsman adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelahnya, sahabat-sahabat setelahnya, oh banyak ya. Jadi aduh kalau mau menyebutkan nama, tapi aku minta bapak-bapak gereja yang memvalidasi itu haknya mereka tuh tahu dari mana kalau yang di mereka kanon itu benar-benar firman dari Yesus. Gitu loh maksud aku minta datanya. Dari tadi aku pakai data, Tante nggak ada pakai data sama sekali deh ya. Nah maksud aku tolong Tante tunjukin bapak gereja itu namanya siapa, misal Theophilus, misal Arkapagus, Sinopsus, Samaladus, Cakradus, misal ya, ini misal perumpamaannya. Jadi tunjukkan sama aku misalkannya ada nama bapak-bapak gereja yang telah yang dia ini benar-benar otoritatif menentukan bahwa ini loh Injil yang benar, ini Injil yang tidak benar, ini apokrif, ini deuterokanonik, bahwa ini bukan ajaran Yesus, bahwa ini ajaran Yesus. Nah, kurang lebih begitu maksud aku. Sebutkan namanya. Kemudian datanya di mana itu termaktub di data apa gitu. Kalau aku kan dalam hadis, aku bisa tunjukin nih hadis bahwa ada Rasulullah itu ketika mushaf itu disatukan, dikodifikasi, dikumpulkan ya secara oral dan lisan, itu ada hadisnya tersimpan di dalam hadis, riwayat hadis. Nah, kalau bapak-bapak gereja yang memiliki otoritas ini di mana termaktubnya Tante Uti Watimena gitu, sakala-kala bum gitu. Itu yang aku minta dari tadi gitu ya, silakan. Waktunya habis. Ya, suaranya di mute. Ya, sekarang saya. Ya, jadi Riva nanya gitu ya siapa. Saya udah bilang bapak-bapak gereja itu maksudnya adalah para rasul yang masih ada pada masa itu ya. Itu dia. Tetapi kamu nggak menjawab saya ya. Kamu mengatakan Injil yang mana ya. Kamu mengatakan itu bukanlah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, bukanlah Injil yang ada pada sekarang. Dikatakan di situ Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah, pertanyaan saya ya, Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa gitu kan. Taurat adalah untuk Musa ya. Taurat adalah kitab yang diberikan kepada Musa. Zabur adalah kitab yang diberikan untuk Daud. Nah, ini kan nggak ada Riva yang kayak begini Riva. Makanya kamu harus tunjukkan kepada saya Isa mana yang diberikan kitab Injil. Itu tidak ada pernah seantero jagat raya ini Isa nggak pernah. Isa mana yang seperti itu diberikan kitab Injil. Karena Yesus, kalau maksudnya Isa itu adalah Yesus bukan diberikan kitab Injil, bukan. Dialah Injil itu, dialah kabar baik itu ya. Lalu Musa mana yang diberikan kitab Taurat ya. Jadi seolah-olah kitab Taurat itu jatuh dari langit, gedebak gedebuk jatuh di kepalanya Musa. Musa, ini dia kitab Taurat untuk kamu ajarkan kepada murid-muridmu. Nggak kayak gini istilahnya ya, ini salah. Jelas saya bilang ini salah. Nah, kalau kamu mengatakan ini nggak salah, ya silakan kamu cari Musa mana yang menerima kitab Taurat gedebuk dari langit diberikan kepada dirinya gitu loh ya. Lalu kamu mengatakan ada Daud diberikan kitab Zabur. Zabur mana yang dikasih kepada Daud? Kitabnya seperti apa? Apakah berwarna hijau turun dari langit diberikan kepada Daud untuk dibacakan kepada orang-orang? Nah, ini kan salah mengerti, salah info, salah informasi gitu loh.
Karena Injil itu adalah Yesus sendiri. Karena Taurat itu adalah tulisan dari Musa sendiri, perjalanan hidupnya sendiri. Bukan dia diberikan perjalanan dia, bagaimana dia berinteraksi dengan Elohim itu. Lalu Daud juga sama seperti itu. Dialah menulis dalam perjalanan sejarahnya bersama dengan Elohim yang membawa bangsanya itu memperoleh kemenangan gitu loh. Ya, jadi ketika kamu mengatakan itu bukanlah seperti Injil, Taurat, dan Zabur, nah ini nggak ada, Rifa. Masa sih Tuhan kamu memberikan satu fakta yang nggak ada gitu? Yang kayak gini nggak ada, Rifa. Yang ada itu, Yesus itu adalah dia sendirilah Injil itu. Taurat itu adalah Musa sendirilah yang menulisnya. Dia nggak diberikan. Ya, menurut di kitab kalian mengatakan bahwa Al-Quran bahkan mengatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun. Adapun ayat-ayat yang diberikan itu telah disimpan di Lauh Mahfuz katanya. Oleh sebab itu memang gak pernah Allah tuh berbicara dengan kalian, gak pernah. Nah kalau di kami ini buatan mereka, tangan mereka yang menulis, bukan diberikan gitu loh. Ya, silakan. Silakan. Oke, Tante Uti kembali lagi. Zabur yang mana? Taurat yang mana? Jadi gini ya, saya ini bukan orang Yahudi. Saya ini adalah seorang muslimah yang mana kitab sucinya adalah Al-Quran. Tapi kami diperintahkan oleh Allah percaya bahwa zaman dahulu Musa itu pernah diberikan Taurat. Mana dia? Ya tanya sama orang Yahudi lah, kok sama saya gitu kan. Nah, tapi yang anehnya adalah kalian yang mengatakan bahwa itu kitab kami. Tahu nggak bahwa Taurat itu kan untuk Bani Israel. Tapi kalian bilang kami mempercayainya, nggak masalah. Kalian percaya kitab orang lain pun nggak masalah. Tapi yang perlu Tante yang harus pertanggungjawabkan sendiri kan itu kan kitab yang kalian imani sebagai firman Tuhan. Tunjukkan saja kepada kami bahwa loh batu yang hasil tulisan tangan Tuhan itu masih ada sampai sekarang gitu. Ya, tunjukkan saja kalau memang masih ada. Kalau saya berani mengatakan justru karena adanya penyelewengan ajaran oleh orang Bani Israel maka disempurnakan oleh Al-Quran. Makanya ada kitab penutup, kitab penyempurna, yaitu Al-Quranul Karim, di mana hukum-hukum yang telah diselewengkan oleh orang-orang Bani Israel yang tegar tengkuk itu kembali ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Loh, kok bisa? Berarti Tuhan tidak menjaga firman-Nya. Tidak ada janji Allah menjaga Taurat, Zabur, Injil. Bahkan ada kan di kitab Tante bahwa nubuatan Taurat itu akan dirubah. Itu ada dalilnya. Loh, ketika firman Tuhan mati dinubuatkan itu mengambil tipologi Yesus yang katanya ada di PL itu dipercaya. Tapi ketika tertulis bahwasanya Taurat akan dirubah itu ternyata dinubuatkan dan itu dipenuhi, kalian tidak percaya. Jangan jangan hipokrit gitu ya. Nah, Taurat telah dirubah itu ada, dan Taurat telah dibakar juga ada di dalam Makabe pasal 156. Zaman-zaman orang Makabe, Yudas Makabe itu dihabisi tuh. Taurat-Taurat yang ditemukan dibakar. Mereka dilarang untuk melakukan ajaran-ajaran Torah. Kita tahu itu. Nah, saya stop dulu time-nya. Saya mau share screen dulu ya, bentar. Sorry ya, agak lama nih, mana nih hilang file aku nih. Aku turunin ini dulu, tante dimatiin dulu dong. Aku turunin dulu. Bentar ya. Mana ini? Kok nggak bisa ketemu ya? Aduh tante, Kunarionnya berisik. Bentar aku mute dulu suara tante. Bentar, Kunarion. Nyebelinnya Kunarion. Bentar. Share screen, share. Kok nggak bisa ya? Oh gitu, sorry tante, ternyata ada ini video. Wah kok nggak bisa ya? Bentar tante, ini kenapa ya? Share screen, aduh, ini aja dari tadi ternyata. Oke, ini ya. Nah bentar, jangan dihidupin dulu timenya ya. Kita kan santai aja tante. Tante jam berapa debat lagi biar kita ini ntar. Jalan aja, yang lain nunggu. Ya, aku tunjukin sama tante ya. Kenapa kami tidak percaya dengan kitab-kitab yang ada saat ini ya. Nah, ntar ini kenapa alasannya. Jadi ini
Nah, Tante harus lihat di share screen ini ya, bahwa ini adalah fakta yang harus Tante terima kenyataannya. Kenapa kami tidak gampang percaya dengan literatur yang datang sebelum Al-Quran itu, bahwa itu adalah dari firman Tuhan. Karena kalau kita baca di sini, menurut Al-Quran, bahkan menurut Bible ya, yang pertama di dalam surah Al-Maidah, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel suka mendengar kabar bohong ya. Jadi bisa saja yang mereka sampaikan dalam kitab-kitab mereka yang tulis itu adalah kabar bohong, bisa saja. Karena Al-Quran katakan mereka suka mendengar kabar bohong. Wah, ternyata di Yesaya pasal 57 mereka adalah orang lalim dan onar. Kemudian di dalam Mika pasal 3 nomor 9 mereka membengkokkan yang lurus. Nah, di dalam Al-Baqarah ayat ke-44 mereka suka menyuruh tapi tidak melakukannya. Itu juga divalidasi oleh Yesus bahwa janganlah ikutilah perintah orang Farisi tapi jangan ikuti kata mereka gitu ya. Apa mereka tuh mengajarkan tapi tidak menjalankan ajarannya, munafik gitu ya. Makanya mereka digelari ular beludak. Kemudian di poin keempat nih, orang Bani Israel itu menyembunyikan isi kitab suci. Itu ada dalam surah Ali Imran. Nah, makanya kami tidak percaya. Ternyata benar di Ulangan pasal 31 nomor 29 mereka suka berlaku busuk nih. Kemudian di Keluaran 335 mereka tegar tengkuk. Masa percaya sama orang-orang seperti ini yang mengatakan bahwa ini dari Tuhan? Ya nggak mungkin kami percaya, kurang lebih begitu. Apalagi kita nggak tahu siapa itu penulis kitab Tante. Makanya kami mengatakan bahwa kitab suci yang dimaksud dengan Taurat, Zabur, Injil itu bukanlah Biblos itu gitu ya. Loh, mana ini? Mana ini? Kelihatan aku ternyata. Nah, jadi bukan itu ya, bukan Biblos itu, bukan kitab suci Tante yang kumpulan-kumpulan dari catatan-catatan entah siapa itu yang tidak tertulis siapa penulisnya di dalam Matius, Markus, Lukas itu kita nggak kenal. Bukan itu yang dimaksud Taurat, Zabur, Injil. Nah, ya salah satu hukum Taurat yang Tante percayai kan itu loh batu. Nah, itu kan yang asli dari tangan Tuhan. Nah, itu kan memang sudah nggak ada lagi Tante. Kalau memang itu ada ya Tante lah yang harus menunjukkan loh. Saya nggak pernah menuduh bahwa itu dipalsukan, tapi yang mengatakan bahwa kitab Tante itu ada yang palsu dari ayatnya dan tidak, itu adalah terdapat di dalam aplikasi tafsiran. Nih, kalau Tante lihat nih tafsiran ya, aku buka tafsiran nih ya, aku nggak bisa share screen, susah soalnya, nggak bisa ya. Nih Tante, kalau loh nggak kelihatan muka aku. Nih di dalam Yohanes 1 Yohanes pasal 5 nomor 7 tafsir Yerusalemnya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, jadi bukan kami yang menuduh-nuduh kalian. Ya, ini ada distorsi, maksudnya ini yang disebut dengan distorsi, terganggu gugat dengan masuknya campur tangan orang lain. Nah, itu caranya. Oke. Ya, jadi Riva mengatakan ya bahwa ada Injil yang diturunkan ya, diberikan kepada Isa, ada Taurat kepada Musa, ada Zabur kepada Daud. Nah, konsep yang seperti ini pun sebetulnya tidak ada, bukan sebetulnya, adalah sama sekali tidak pernah terjadi di alam jagat raya ini ya. Jadi pertanyaan saya, ketika sesuatu yang ditulis yang menurut Anda adalah kitab suci, tetapi tidak ada faktanya bahwa Musa menerima kitab Taurat, bahwa Isa menerima kitab Injil, lalu dikatakan bahwa Daud menerima kitab Zabur, itu cerita tidak pernah ada. Masihkah Anda percaya bahwa ini adalah wahyu Tuhan ya? Kalau perkataannya tak terbukti benar gitu loh ya. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4 yang dimaksud dengan Injil yang lain, ya inilah dia ya, Injil yang katanya diberikan kepada Isa ya. Isa yang maksud kalian adalah Yesus lah, inilah dia. Dan Injil yang lain ini ya bukan berasal daripada Tuhan. Jelas kan? Sebab kamu sabar saja ketika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain, ya kan? Yang daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Nah, ini dia. Ya, jelas sekali Injil yang lain itu yang dikatakan bahwa Isa menerima kitab Injil, karena itu tidak ada yang diberitakan oleh para rasul. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes jelas mengatakan bahwa Yesus itulah kabar sukacita itu, Yesus itulah Injil itu, Yesus itulah pangkal keselamatan itu, gitu kan? Ini yang dimaksud. Wah, timer nggak jalan nih, Nanti itu curang nih. Langsung enggak, aku nggak lihat ya,
Ya itulah Injil yang lain. Kamu juga dari tadi begitu. Oh sebentar kan di sini. Ya ini ya. Coba ya 1 menit lagi ya. 1 menit lagi ya. Ini yang dimaksud Injil yang lain ya. Lalu kamu mengatakan bahwa loh batunya sudah tidak ada. Ya betul, loh batunya tidak ada. Ya sudah jauh sekali, itu kan berapa tahun yang lalu. Tetapi peristiwa itu ada di depan para saksi gitu kan. Di depan para saksi, di depan para orang-orang. Karena Yesus mengatakan ya, tampakkanlah dirimu. Pertanyaan saya, mana saksi yang melihat bahwa Nabi Muhammad menerima kitab gitu kan? Kalau dia mengatakan Isa menerima kitab, lalu Musa menerima kitab, ya pasti saja Muhammad juga menerima kitab gitu. Pertanyaan saya, mana Muhammad menerima kitab dan perkataan itu turun langsung dari atas? Karena telah dikatakan bahwa Allah tidak pernah berbicara dengan siapapun ya, dan ayat-ayatnya itu sudah disimpan di Lauh Mahfuz ya. Pertanyaan saya, tunjukkan. Kamu tadi memaksa Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu siapa? Saya mau nanya ya, Nabi Muhammad menerima kitab dari mana gitu loh. Ayatnya itu dari mana? Siapa yang memberikannya? Mana buktinya kalau itu dari Allah? Nah, itu dia. Jawab silakan. Oke, jadi tadilah aku tidak menemukan parameter kesempurnaan kitab suci Tante Uti ya, tapi nggak apa-apa, aku nggak akan maksa-maksa. Aku turunin dulu, remove dulu timenya. Tap share screen lagi ya. Jadi ini yang perlu, sudah lama sih aku ingin jelasin, walaupun pada akhirnya Tante tidak akan paham, tapi tetap aku harus menjelaskan ini buat Tante Uti. Mana ini? Mana? Oh ini. Ntar ya, timenya ini dulu dong, dimatiin dulu dong. Aduh, aku lagi nggak enak body nih Tante Utin. Ntar ya. Kok nggak bisa ya? Kok dari tadi gagal mulu ya? Share screen entah apa yang salah. Oke, share screen ya. Oke, ini. Udah kelihatan belum? Ya. Oke, ini yang perlu aku ajarkan kepada Tante, definisi dalam iman Islam itu. Nah ya, definisi wahyu. Kalau kita bicara tentang definisi wahyu sendiri, ya, ini dalam pandangan orang-orang yang berilmu, ya, ini terlepas. Aku berusaha akademis ya, aku mahasiswi, jadi aku memang diajarkan untuk akademis, ada literatur. Wahyu sendiri itu adalah masdar. Bro, cuma aku bacain, aku bisa tunjukin karena aku nggak bisa. Makanya aku butuh, aku butuh data. Memiliki dua pengertian. Wahyu itu memiliki dua pengertian. Itu kata yang ada dalam Al-Quranul Karim, asal Tante tahu ya. Nah, memiliki dua pengertian, tersembunyi dan cepat. Secara terminologis, Muhammad Abdul Azim Az-Zarqani, salah satu ulama ulumul Quran kami, mengatakan wahyu sebagai pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang terpilih mengenai segala sesuatu yang ia kehendaki untuk dikemukakannya, baik berupa petunjuk maupun ilmu, namun penyampaian dengan cara rahasia dan tersembunyi serta tidak terjadi pada manusia biasa. Nah, jadi lucu kalau seandainya paradigma berpikir Tante sebagai Kristen Tante paksakan kepada kami, yang mana kata wahyu itu sendiri adalah bahasa Arab dari bahasa Al-Quran, yang padanan katanya dalam kitab suci Tante juga kurang lebih memiliki hal yang sama ya. Dan makna wahyu di dalam Al-Quran itu sendiri dijelaskan oleh Al-Quran sendiri, yang aku tidak punya waktu menjelaskannya ke Tante, tapi kita lompat pagar. Wahyu dalam biblikal itu ada di dalam kitab Amsal pasal 29 nomor 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di sini kata khazon dipadankan dengan kata wahyu, di mana ada penglihatan dan pernyataan. Nah, kalau kita bicara tentang kitab wahyu, di mana kitab Tante itu adalah penglihatan si Yohanes di Pulau Patmos, maka ketika dia berbicara ada anak manusia yang sedang duduk di tahta bersama Papa, maka kalau parameter Tante menuntut saksi, maka Tante juga harus bisa tunjukkan saksinya. Ketika siapa yang menyaksikan langsung anak Allah duduk bersama Allah, duduk berduaan bersanding di surga. Nah, karena apa? Paradigma cara berpikir atau sudut pandang tentang wahyu itu sendiri itu adalah kata yang diartikan, dimaknai bagaimana perspektif Al-Quran memaknai. Itu disampaikan oleh Al-Quranul Karim seperti yang saya sebutkan kepada Tante tadi, bahwa wahyu yang dimaksud di dalam Al-Quran artinya adalah peristiwa atau kabar gaib. Nah, ini ada ayatnya. Aduh, aku turunkan lagi tadi ya. Itu timernya tuh, 1 menit lagi ya. Ini baru jalan. Ya, 1 menit lagi. Nah,
Jadi begini, wahyu yang dimaksud dalam Al-Quran itu yang pertama adalah bisikan, perkataan ilahi, berita keesaan Tuhan, dan juga ada kabar gaib. Ada di dalam Al-Quran semua penjelasan wahyu itu. Surah Ali Imran ayat ke-44. Kabar gaib, peristiwa yang mana Rasulullah pada waktu itu tidak ada di tempat, lalu Allah yang memberitahukannya. Namanya juga konsep wahyu, bukan gosip atau pengumuman. Yang Tante ceritakan kepada saya itu adalah sebuah pengumuman di mana Tuhan memberikan pengumuman kepada manusia di zamannya, tetapi anehnya ya Musa juga yang bawa gitu kan. Seolah-olah Tuhan lagi berbicara dengan hai manusia, ingatlah pesanku. Itu mah bukan wahyu, itu namanya pengumuman. Ya aneh aja kalau Tuhan Tante bisa dan memberikan pengumuman seperti itu, kenapa dia harus mengutus para nabi seperti Musa, Yesus sendiri? Ya sekalian aja dia bicara dari langit, toh manusia bisa dengar kan suaranya. Sekalian lah dari abad ke abad tiap tahun dia kasih pengumuman biar kita nggak ada yang salah-salah jalan nih. Kalau Tuhan Tante seperti itu. Tapi masalahnya kan ini kan konsep wahyu, bukan konsep pengumuman. Kalau Tuhan Tante katanya banyak yang melihat, banyak saksinya yang lihat. Oh sudah. Ya kan, pengumuman kan, pengumuman. Nah, gitu ya. jadi Rifa nggak bisa jawab ya. Rifa, kamu harus menyangkali kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Ketika ya tidak ada buktinya bahwa timernya dijalankan ya, sayang. Ya lupa terus mangap ya. Ketika terus dikatakan bahwa gitu kan bahwa Muhammad menerima wahyu gitu kan, tetapi buktinya nggak ada ketika Allah mengatakan bahwa Musa menerima kitab Taurat. Nggak ada kayak gitu ya. Udah selesai. Jadi kamu tidak menjawab, selesailah itu menjadikan misteri buat kalian ya. Nah, sekarang pertanyaan saya ya, apakah betul itu wahyu dari Tuhan? Ketika di tempat kami yang namanya wahyu itu ya, ada standarnya. Standar penurunan wahyu itu adalah perkataan-perkataan Tuhan langsung turun kepada nabinya, dan nabinya langsung menuliskan itu ya. Jadi bukan seperti orang yang baru diajarin, bukan seperti pengajar ya. Seperti ini ya, di dalam Al-A'raf 12, dialah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan dia mengadakan awan mendung. Al-A'raf 12 ya, lalu ayat 15-nya, hanya kepada Allah lah sujud patuh segala apa yang di langit dan yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri ataupun terpaksa ya. Lalu di dalam Al-A'raf 36, orang-orang yang telah kami berikan kepadanya, bukan itu ya, itu dia ya. Jadi bahkan di dalam ayat yang pertama di dalam Al-Quran itu jelas mengatakan ya, ini ya saya baca ya, ayat pertama itu perkataan Nabi kalau saya mengatakan. Karena apa? Standar penurunan wahyu di tempat kami itu tidak sama dengan tempat Anda, dan itu memang standarnya. Pertama kali ya, ayat-ayat wahyu-wahyu itu turun kepada Nabi Yesaya, ayat-ayat itu turun kepada nabi-nabi, semuanya turun langsung, perkataan itu turun langsung ya. Ketika mereka mengatakan beginilah firman Tuhan, nah firman itu turun langsung. Nah coba Anda bandingkan dengan yang ini ya, beda banget gitu loh. Saya bukannya ini ya, tetapi kalau Anda mengatakan standarnya ya saya kasih tahu ya. Nih standarnya seperti ini ya. Dikatakan ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Alif Lam Mim, kitab. Nah ini kan dengan nama Allah. Nah ini bagaimana wahyu Allah, perkataan Allah mengatakan dengan nama Allah. Bahkan Allah mengatakan demi Allah. Bahkan dia katakan dialah Tuhan yang memperlihatkan. Hanya kepada dialah sujud segala yang ada ya. Dan Allah lah yang menurunkan hujan. Dan Allah lah dan dialah. Sedangkan di tempat kami tidak seperti itu. Ya ini saya bacakan ya di dalam kitab kami ya. Di dalam penurunan wahyu ya. Karena nabi-nabi Israel itu, nabi-nabi kecil itu mereka jelas menerima wahyu ya. Yesaya menerima wahyu, Yeremia menerima wahyu gitu kan. Ketika dikatakan gini ya, ini perkataan dari Yesaya sendiri ya. Lalu wahyunya itu seperti apa ya nih ya. Nah ya ini ya, ini ya. Yang ada perkataan Tuhannya langsung saya cari aja yang udah biasa saya ambil nih ya. Nih ya, beginilah firman Tuhan. Nah, katanya gitu ya. Lihat ini hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah itu perkataan Tuhan ya. Ajakanlah nih ya, ajukanlah perkaramu firman Tuhan. Nah kemukakanlah alasan-alasanmu firman Allah. Udah habis. Iya, jadi udah habis kah? Udah, ya, tadi pun. Ya bagaimana? Berapa kali lagi nih? Ya sampai berapa kali lagi nih? Puas-puasnya ya. Enggak, nanti jam berapa katanya mau debat sama Bang Zuma katanya. Masih gampang. Ya silakan. Ini sudah jam 9 loh, kurang 1 menit. Iya, enggak apa-apa, sebentar. Kalau mereka ya, panggil oke, kita lanjut ya. Ya.
Oke, kita lanjut. Jadi lucu ya ketika tante menceritakan bahwa ini kok Allah berkata seperti ini ya. Namanya kan perkataan Allah. Ketika Allah ingin mengajarkan kami apa yang Allah ingin dengar dari mulut kami, apa yang Allah inginkan kami untuk ucapkan, ya harus Allah ucapkan kata-kata itu. Namanya perkataan Tuhan. Contoh, saya ingin mengajarkan anak saya mengatakan bahwa ibu adalah sosok wanita yang cantik. Nah, maka saya harus mengatakan kepada anak saya cara membicarakannya, cara mengatakannya. Ibu adalah sosok wanita yang cantik, itu bukan hal yang aneh deh menurut kaidah berbahasa. Aduh. Dan kemudian ya, lucu sekali kalau itu dipertanyakan. Tante bertanya bahwa Allah lah yang begitu ya kenapa? Tuhannya Bani Israel juga seperti itu kok. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel. Supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah itu Tuhannya Bani Israel seperti itu juga kok. Dalam Yosua katanya Musa yang menulis, Yosua yang menulis. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras. Sehingga jadi seolah-olah penulis kitab Yosua ini paham betul hatinya Tuhan ini, bahkan ada firman dalam hati itu. Tuhan berfirman dalam hati. Bagaimana tuh katanya Tuhan firman turun langsung? Siapa yang mendengarkan Tuhan berfirman dalam hati? Ada yang mencatat lagi Tuhan berfirman dalam hati. Hebat banget. Memang penulis kitab-kitab tante itu emang hebat-hebat orangnya. Dimana dia bahkan mampu menuliskan firman Tuhan yang keluar dari dalam hati Tuhan loh. Sedangkan hati manusianya kita tidak bisa dengar loh ya. Tapi dalam iman tante bisa Tuhan berfirman dalam hati itu dituliskan. Jadi kalau kita baca ya banyak ya ayat-ayat yang kalau tante bilang bahkan ya di dalam Timotius sendiri itu surat-surat Paulus itu tuh tidak bisa dikatakan perkataan Tuhan sih, karena Paulus sendiri mengatakan ya, nih contohnya nih kenapa kami tidak percaya kepada kitab kalian yang terkumpul dari beberapa kitab-kitab dari tulisan tangan. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim, kata Allah. Silakanlah mereka yang menulis kitab dengan tangannya ya. Kemudian itu berkata, dan ini berkata dari Tuhan mereka. 1 Korintus pasal 7 25 nomor 26 contohnya. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tidak ada perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku. Pendapat Paulus loh tante. Sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang terimanya dari Allah. Nah itu pendapat pribadinya Paulus. Nah kalau tante bilang firman Tuhan, kitab tante adalah firman Tuhan dan semuanya itu berdasarkan firman Tuhan, kan enggak. Paulus sendiri bilang tuh surat-surat dia itu bukan firman Tuhan tuh. Bahkan apa yang disampaikannya hukum-hukum adalah pendapat dia pribadi gitu ya. Apa jangan-jangan dia adalah Tuhan tante karena dia pernah lo bilang kalau dia adalah Bapak. Aku nggak tahu, itu tema lain yang kita bahas. Ya intinya gitu, kalau kesempurnaan kitab tante itu adalah Musa dan nabi-nabi lain itu bertemu Tuhan dan mencatat sendiri, di mana itu literaturnya. Tunjukkan kepada saya dalilnya gitu ya. Contoh kayak ketika Samuel bertemu Tuhan lalu dicatat tuh perkataan Tuhan. Tuhan lagi bicara dicatat sama mereka gitu, di mana gitu. Ya, kan nanti bilang seperti itu. Dalilnya ditunjukkan kepada aku ya. Nah, sekarang saya. Ya. Ya, jadi ini ya saya mau kasih tahu ya. Jadi penurunannya ini terakhir ya. Ya. Habis ini closing statement ya. Ya. Jadi, bosan aku soalnya. Ya, jadi standar Alkitab, penurunan Alkitab juga beda kita ya. Karena di tempat kami ada perkataan dari Nabi, ada juga ya. Lalu ada perkataan dari Tuhan. Ketika perkataan Tuhan itu turun langsung merupakan wahyu, dia turun langsung ya. Dikatakan di sini ya, Yesaya 42. Beginilah firman Tuhan. Nah itu dia, ini wahyunya ya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya, dan membentangkan. Nah ini ya, beginilah ya. Nih langsung ini, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ditulis dalam tanda kutip yang artinya perkataan Tuhan itu ditulis langsung seperti itu. Tidak dinarasikan seperti seorang yang sedang menceritakan Tuhannya. Tidak ada gambaran sama sekali bahwa itu betul-betul dari Tuhan. Ketika dikatakan dialah yang empunya langit, dialah yang empunya bumi, oleh sebab itu dialah kepada Allah mula, sesungguhnya Allah mula, yang begini. Ini adalah satu nasihat. Ini kalau menurut saya ini adalah satu pemberitaan yang diwartakan oleh seorang yang mengaku menerima wahyu, tetapi ayat perkataannya itu, ayat-ayat wahyunya tidak turun langsung. Jadi dia mengatakan itu kata hanya dengan label bahwa itu adalah wahyu ya. Karena Pak Ustadz juga mengatakan begitu. Dialah yang memberikan hujan, kepada dialah kamu harus taat, kepada dialah. Nggak ada bedanya antara perkataan dari Pak Ustadz, perkataan dengan Riva, perkataan dengan yang lain-lain. Lalu pertanyaan saya, kenapa semua perkataan itu sama seperti orang yang sedang mengajar? Lalu untuk Nabi Muhammad Anda melabelkan bahwa ini adalah firman Tuhan. Dasarnya apa? Karena di tempat kami dasarnya ada. Karena Alkitab telah menyatakan di dalam Yohanes 7 ayat 18 kalau nggak salah 14, ya kalau kamu ingin satu pemberitaan itu
disampaikan kepada dunia, tampakkanlah dirimu. Syaratnya harusnya ada tampak. Oleh sebab itu ketika loh batu Musa itu sudah tidak ada lagi, tetapi Musanya ada, tetapi Elohimnya yang menurunkan firman itu ada, orangnya ada, oknumnya ada, bukan hanya sekedar mengakui, bukan hanya sekedar mengatakan ini wahyu dari Tuhan, sedangkan Tuhan kalian sendiri mengatakan tidak pernah berbicara dengan umatnya, bahkan ayat-ayat yang akan diturunkan itu sebelumnya sudah disalin, dikumpulkan di Lauh Mahfuz. Itu artinya memang tidak ada sama sekali ya link yang bisa membuat kalian mengatakan bahwa ini adalah wahyu Tuhan gitu loh ya. Itu dia Rifa ya. Lalu dikatakan bahwa ya surat-surat Paulus yang terkumpul, celakalah orang yang menulis ayat ini. Anda mengatakan di dalam Quran, celakalah orang yang menulis satu firman lalu mengatakan ini adalah wahyu Tuhan. Nah ini ayat tempat kami nggak seperti itu. Yang seperti itu justru adalah di tempat Anda. Semuanya dikatakan lalu diklaim sebagai wahyu Tuhan. Di tempat kami semuanya itu berdasarkan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan, berdasarkan kisah mereka gitu. Tidak Waktu seperti habis. itu. Jadi ini adalah untuk Nabi Anda Waktu sendiri habis. gitu loh, bukan untuk kami gitu ya. Waktu Ya, habis. sekarang kamu mau closing, sekarang saya mau closing ya. Kan katanya Ya, udah selesai. Tante silakan duluan closing. Ya, jadi yang ini ya, kalau dikatakan bahwa saya mau closing itu artinya closing saya adalah apa ya? Closing saya adalah konklusi ya. Konklusi itu artinya ya kesimpulan dari semua ya. Alkitab merupakan firman Tuhan karena apa? Satu tadi pernyataan dari Rifa sendiri ya mengatakan bahwa pertama Alkitab itu kitab yang jelas itu tidak ada distorsi ya. Tadi saya menulisnya apa lagi ya? Ya semuanya ini saya bilang bentar ya, saya lihat tadi saya catat ya. Ya, kitab itu harus terpelihara, tidak pernah berubah-ubah. Pertanyaan saya, yang saya tahu kitab Anda sendiri sekarang versinya banyak sekali loh ya. Sekarang ini kan yang ada di kitab kalian yang kalian pegang itu kan versi apa sih? Versi Hafs ya katanya ya. Versinya banyak gitu ya. Lalu tidak ada kontradiksi. Anda tidak menjawab kontradiksi ketika saya mengatakan, ketika Allah mengatakan tidak ada paksaan memeluk Islam, tetapi dikatakan hai orang mukmin ya perangilah orang kafir di sekitarmu gitu kan. Anda tidak bisa menjawab ya. Lalu tidak bisa ditiru ya gitu katanya ya. Lalu ketika Anda mengatakan tidak bisa ditiru, bagaimana Anda mengatakan kitab itu tidak meniru? Timernya nggak ada nih. Enggak, ini kan Mana ini closing yang saya ini aja. Berapa ya. jam? Kamu 5 juga, jam. ah? Berapa Ya menit? enggak, yang saya ini aja ya. Ya kalau misalnya Anda ayat-ayatnya berasal dari tempat kami, apakah itu tidak meniru? Gitu pertanyaannya begitu ya. Perjanjiannya tidak berubah. Anda mengatakan begitu. Pertanyaan saya, kenapa Allah sendiri merubah ayat-ayatnya? Ya, lalu tidak ada yang mampu merubah. Allah sendiri merubah ayat-ayatnya dengan Suara Punarionnya. dengan Suara Punarionnya. dengan penyapan gitu. Lalu Anda mengatakan Dibisukan dulu Punarionnya. Aduh berisik. aduh dia di luar, saya nggak bisa. Kalau saya bisukan ya nggak dengar suara saya dong. Kasih makan dulu. Berisik Ya, banget di itu luar Punarion. banget itu ya. Lalu dikatakan kitab itu harus sempurna karena dihafal. No, di dalam kitab kami Yesaya 29 yang kitab yang dihafal itu berasal dari ajaran manusia gitu kan. Lalu Anda mengatakan Bible itu tulisan manusia ya. Ketika Anda mengatakan ada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, saya nggak menjawabnya ini karena itu ada dalam konteks yang lain. Saya harus menerangkan siapa mereka gitu kan. Lalu Anda mengatakan ya ajarannya siapa yang memvalidasikan. Nah itu ya yang memvalidasikan ya adalah orang-orang yang terdekat pada masa itu ya, rasul-rasulnya pada ada yang menulis itu kan para rasul gitu kan ya, jemaat-jemaatnya lah ya kan. Lalu Injil kata Anda diberikan kepada Isa. Anda tidak bisa menjawab Injil yang mana diberikan kepada Isa. Yang beginian kan tidak pernah ada gitu. Masa ada? Nggak pernah ada. Taurat itu tidak diberikan kepada Musa. Kalau Anda tetap ngotot bahwa yang begini ada, ya tunjukkan Musa mana yang menerima kitab Taurat, Daud mana yang menerima kitab Zabur, dan Isa mana yang menerima kitab Injil gitu loh ya. Lalu apalagi tadi kamu mengatakan ya, satu lagi terakhirnya, lalu Anda mengatakan bahwa di dalam Keluaran ya tidak tertulis siapa yang meletakkannya, apalagi itu tadi tuh ya, saksi siapa yang melihat. Nah itu ya, ketika Anda memaksakan siapa yang melihat bahwa ini itu, pertanyaan saya siapa yang melihat bahwa
Nabi Muhammad menerima wahyu. Lalu Anda mengatakan bahwa wahyu itu adalah bisikan, ya, ada standarnya tempat Anda. Standarnya bagaimana ketika dikatakan dialah semuanya narasinya dari awal sampai akhir hanya menceritakan, Nabi Muhammad menceritakan tentang Tuhannya. Karena di tempat kami standar penurunan narasinya juga ada, ya, ketika wahyu itu turun langsung, perkataan itu turun langsung, nggak disampaikan kembali, tidak diceritakan, tidak dijelaskan kembali. Karena itulah yang namanya wahyu, gitu ya. Jadi aduh Rifa, sebetulnya kamu ini harus bertobat kayaknya. Ya, lalu satu lagi ya. Bertobat dari menyembah Tuhan yang benar ke menyembah Tuhan yang ini ya. Nah, sekarang kamu mengatakan celakalah orang yang menulis suatu kitab gitu kan, dan menyatakan ini adalah wahyu Tuhan. Lah itu kan nabi Anda sendiri di kitab kami. Di mana ya? Nabi Muhammad mencatat, Nabi Muhammad menulis kitab, dalilnya di mana? Mengatakan itu adalah wahyu Tuhan. Nah, sekarang Anda tidak bisa membuktikan wahyunya Tuhannya mana. Gitu, saya closing statement udah boleh belum? Boleh jadi saya. Jadi itu untuk Anda sendiri, karena di tempat kami Oke. Ya. 1 menit. Karena di tempat kami Rasul Yohanes mengatakan berisik. apa yang sudah kami baca itu ya. Jadi gitu ya, itu semuanya berbalik ke Anda sendiri ya. Oke, silakan. Oke, nggak apa-apa ya. Aku jawab ya. Cara akademis itu tuh begini caranya. Nah, kalau aku tuh ajarkan di kampus aku untuk akademis, emang nggak usah pakai timer ya. Nah, kata dosenku, kalau kita mau menyampaikan argumentasi itu kita harus bawa data dan literatur. Aku bawa Rifa, tadi kan ayat-ayat aku bacain, aku kan nggak bisa nge-share aja, buka aja sendiri. Itu bawa dong. Tapi kalau ayatnya nggak disebut tuh boleh. Tante kenapa sih udah selesai loh tante itu loh. Gimana sih? Ayatnya semua ada. Gantian dong. Ayatnya ada. Gantian dong. Dibuka, karena aku nggak pintar nge-share. Aku gaptek tante. Gantian lah. Gini aku lagi ini nih. Aku lagi baik soalnya ini. Lagi nggak mau rusuh-rusuhan. Males aku rusuh-rusuhan. Nih ya. Oke teman-teman, silakan ya untuk pembelajaran kita bersama ya teman-teman ya. Nah ini dia kiroat ya. Tante Uti tadi bilang versi-versi kata dia, versi-versi kata dia. Inilah dia. Sebenarnya terlalu jauh sama Tante Uti ya, karena jangankan tentang versi kanonisasi Bible yang dibilang divalidasi bapak-bapak gereja, itu pun dia tidak tunjukkan data. Yang aku minta adalah data literaturnya ada tertulis di mana, sebagaimana kita akan menunjukkan beberapa hadis dalam kitab Imam Bukhari, Ibnu Mas'ud dan macam-macam. Aduh aku mute dulu Tante Uti, ini kunarionnya berisik banget soalnya. Ya, sorry aku mute Tante Uti ya. Nah, ya aku bacakan tentang kiroat. Tante Uti mengatakan versi mana versi? Kalau mau menunjukkan kepada kami sebuah permasalahan, tunjukkan di hadapan kami permasalahannya. Jangan cuma dengar kabar dari orang, kata-kata dari orang. Oh Al-Quran itu katanya dengar-dengar ada versi ya. Itu kayak gibahan kita diskusi secara akademis. Bawa datanya. Rifa, bagaimana pendapat kamu? Nih Al-Fatihahnya di sini kok ada 10 ayat, tetapi di sini kok ada 7 ayat. Nah gitu caranya. Itu baru diskusi akademis. Tapi kalau cuma dengar gibahan orang, masalah yang orang lain bawa, pertanyaan titipan, aduh aku nggak mau bahas karena nggak ada datanya yang mau dibahas di sini. Ayat kontradiksi pun, ketika sebuah ayat yang mengatakan la ikraha fid-din, tidak ada paksa dalam agama, tapi kenapa orang kafir diperangi? Ya iyalah, kan konteks ayatnya beda. Sebagaimana kalian juga punya perikop ayat, ketika kami diperangi, kami boleh diizinkan bagi kalian memerangi orang yang memerangi kalian, maka bunuhlah. Itu dalam konteks ranah perang. Tapi dalam konteks biasa, kata Allah, la ikraha fid-din, apa itu pertentangan? Tidak ada. Bahkan sekelas orientalis yang belajar bahasa Arab pun tidak ada yang mengatakan bahwa itu adalah kontradiksi. Karena kalau yang lebih dahulu menemukan kontradiksi di Al-Quran bukan Tante Uti, tapi para orientalis yang puluhan tahun lalu yang sudah mempelajari Al-Quran dan bahasa Arab dari kalangan kekristenan, yang bahkan menyamar menggunakan nama-nama samaran, seperti ada beberapa orang tuh yang pura-pura jadi orang Islam tuh untuk mempelajari bagaimana Al-Quran itu ada. Saya punya literaturnya ya. Nah kita kembali kepada kiroat. Memang ini yang menjadi apa ya, sebenarnya teman-teman Kristen nggak paham ini. Definisi kiroat adalah menurut Az-Zarqani, kiroat adalah suatu cara membaca Al-Quran dari imam kiroat yang berbeda dari